Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yang mana saya mendapatkan tugas membuat sebuah frame sepeda dengan 4 material. Di sini saya sudah membuat frame sepeda dengan 2 referensi. Referensinya adalah dari jurnal ini, jurnal Dendi, kemudian juga dari jurnal ini. Setelah itu, saya akan menunjukkan bebebanan yang saya lakukan. Nah, di sini untuk bebebanannya ada 3, di bagian saddle, bagian stang, sama bagian pedal. Di sini juga saya menggunakan referensi. Referensinya ada di sini. Ini saya menggunakan pada titik F ke G, terus titik G ke H, kemudian pada stang pada titik D ke C. Di sini sudah ada datanya. Dengan pembebanan 80 kilo. Kemudian saya akan menunjukkan langsung hasil analisisnya. Untuk ini ada hasil analisis dengan material magnesium. Di sini mendapatkan massa sebesar 1,89359 kg dan juga volume 108.827 mm pangkat 3. Sini juga tertera YTS dan UTS. Dikarenakan ini menggunakan magnesium ini adalah material yang ulet, maka untuk menghitung safety factor yang manual kita menggunakan YTS, yang mana nanti akan mendapatkan nilai safety factor yang sama dengan yang ada di analisis. Sini kita skip, langsung kita buka saja pada bagian deflect von Mises stress. Di sini untuk minimalnya adalah 0 MPa, kemudian untuk maksimalnya adalah 17,35 MPa. Kita lanjut untuk displacementnya. Ya, ini displacementnya. Ini minimalnya 0 dan maksimalnya adalah 0,05495 mm. Dan untuk safety faktornya dia masih di bawah 15, yang mana maksimalnya adalah 15 dan minimalnya adalah 6,63. Kemudian kita langsung saja membahas mengenai biaya dan cara pembuatan pada material magnesium. Sini. Saya pada laporan saya menuliskan mengenai massa dan juga volumenya saja. Sini juga saya tertera mengenai yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada perhitungan secara manual yang mana menghasilkan safety factor yang sama dengan yang ada di analisis. Kemudian pada material magnesium ini untuk di pasaran itu per kilonya mendapatkan harga sebesar 159.608. Kemudian akan dikalikan dengan massa yang sudah saya terterakan tadi, yang mana menghasilkan sebesar 302.233. Ini hanya biaya bahan baku saja. Kemudian untuk
pembuatan frame sepeda dengan material magnesium adalah dengan pencetakan, yang mana mengharuskan membuat percetakannya terlebih dahulu. Kemudian karena ini percetakan, maka magnesiumnya dipanaskan terlebih dahulu hingga mencair dan kemudian dituangkan di pencetakan. Kemudian langsung didinginkan agar produk tidak rusak, maka pendinginannya juga harus hati-hati. Terus juga ada lagi bagian pemesinan, yang mana untuk memotong frame yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan pelapisan untuk melindungi agar tidak mudah korosi, dan dilanjut dengan pengelasan bagian frame yang perlu dilas dengan teknik khusus. Pengelasannya ini digunakan untuk menggabungkan. Kemudian kita lanjut membahas mengenai frame sepeda dengan material aluminium. Ini. Sini juga saya akan perlihatkan mengenai material aluminium. Sini juga tertera banyak ya, tapi yang saya masukkan pada laporan adalah material, kemudian massa, dan juga volume. Ya, sini frame sepeda yang menggunakan material aluminium mendapatkan massa sebesar 2,93833 kg dan volumenya adalah 1.088.270 mm². Sini tertera untuk font misisnya adalah 17,38 megapascal dan minimalnya adalah 0 megapascal. Kemudian dilanjut dengan displacementnya. Displacementnya sendiri maksimalnya adalah 0,03516 mm dan minimalnya adalah 0. Untuk safety faktornya di sini mencapai 15. Kemudian karena material aluminium ini ulet, maka kita menggunakan YTS-nya. Jadi untuk perhitungan manualnya adalah safety factor sama dengan YTS dibagi font misis. Kita lihat YTS-nya ada sebesar 275 MPa. Kemudian kita masukkan ke laporan. Untuk perhitungannya yaitu 275 MPa dibagi dengan font misisnya tadi yaitu 17,38 MPa menghasilkan 15. Jadi untuk perhitungan manual dan juga untuk perhitungan dari analisis secara langsung memiliki nilai yang sama, yang mana kemungkinan valid lah. Kemudian untuk biaya material aluminium per kilonya saya mendapatkan di web ini, yang mana harganya adalah 37.691,5 per kilogram. Kemudian tinggal kita kalikan aja dengan massa yang tadi telah saya sebutkan akan mendapatkan harga dari bahan bakunya, yang mana di sini menghasilkan 110
1751. Untuk proses pembuatan frame sepeda dengan material aluminium ini menggunakan lembaran material aluminium yang mana nanti akan dibentuk melengkung untuk menghasilkan seperti pipa-pipa yang ada pada desainnya ya. Jadi melengkung mengikuti desainnya dengan cara dibending, kemudian dilanjut dengan pengelasan yang mana menyambungkan material yang sudah dibentuk hingga menjadi bentuk frame sepeda. Dan untuk setiap komponen-komponennya ini pembuatannya tuh terpisah ya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke material mill steel. Di sini material mill steel mendapatkan massa 8,54291 kg dan volume sebesar 1.088.270 mm pangkat 3. Sini juga tertera von Misesnya adalah maksimalnya 17,57 MPa dan minimalnya adalah 0 MPa. Kemudian untuk displacementnya adalah maksimalnya 0,01105 mm dan minimalnya adalah 0. Kemudian dilanjut dengan safety factor adalah 15 ul untuk maksimal dan minimalnya adalah 11,78. Karena mill steel ini juga bisa dibilang material yang ulet, maka safety faktornya kita tetap menggunakan rumus seperti sebelumnya, yaitu YTS dibagi von Mises stress. Untuk YTS nya sendiri kita lihat dari hasil yang sudah ada sini. Untuk YTS nya di sini adalah 207 MPa. Kemudian kita masukkan pada rumus yang telah kita ketik tadi, yang mana 207 MPa dibagi 17,57 MPa menghasilkan 11,78, yang mana hasil manual, perhitungan manual dengan perhitungan dianalisis sama. Kemudian pada material ini saya mencari di referensi dan mendapatkan seharga 50.000 per 1 kilo. Jadi kita tinggal kalikan 50.000 dikalikan dengan masanya tadi, yang mana mendapatkan harga bahan bakunya adalah 427.145. Kemudian untuk pembuatan frame sepeda dengan material mill steel itu kita memakai material yang seperti pipa-pipa, jadi bisa langsung dibuat pipa-pipa dipotong sesuai ukuran pada desainnya, yang mana jika sudah dipotong akan dilanjut dengan pembentukan frame sepeda, apakah sudah cocok apa belum dengan potongan-potongan tersebut. Jika sudah, bisa dilanjut dengan pengelasan agar semua pipa-pipa atau komponen-komponen yang ada itu menyatu ya. Oke, kita lanjut dengan frame sepeda dengan material komposit. Pada material komposit ini mendapatkan massa 1,55622 kg dan volumenya adalah 1.088.270
mm². Sini juga saya terterakan von Misesnya. Von Misesnya di sini adalah minimalnya 0 MPa dan maksimalnya adalah 17,31 MPa. Untuk displacementnya minimalnya adalah 0 mm dan maksimalnya adalah 0,01813 mm. Untuk safety faktornya adalah maksimalnya 15 ul. Sini karena kan komposit itu bisa dibilang ulet dan juga getas, tergantung dengan material penggabungnya atau gabungan materialnya. Maka di sini saya ambil sesuai yang saya pakai pada analisis, yang mana kompositnya adalah komposit CFRP, yang mana itu termasuk ke ulet. Sini kita hitung. Untuk YTS-nya kita bisa lihat pada hasilnya. Untuk ini kita menggunakan material komposit CFRP. Kita lihat untuk YTS-nya. Nah, di sini YTS-nya 300 MPa. Kita tinggal masukkan pada laporannya. 300 MPa dibagi dengan von Mises tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu 17,31 MPa, yang mana menghasilkan 17. Perbandingan kedua hasil dari perhitungan manual dan perhitungan yang ada pada analisis sangat berbeda jauh dan melewati batas normal, karena batas normalnya adalah 10 hingga 15. Sini sampai 17. Kemudian untuk harga setiap kompositnya dengan harga per kilonya itu mencapai 925.729. Kemudian tinggal kita kalikan dengan massa yang saya sebutkan tadi sini, yaitu 1,55622 kg. Kita kali dan mendapatkan nilai 1.440.637. Untuk frame-nya sendiri dibuat dengan cara menggunakan cetakan. Setelah menggunakan cetakan, kemudian dilanjut dilaminasi dan dilanjut dengan proses pengeringan, kemudian finishing. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, pemilihan material frame sepeda merupakan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik masing-masing material akan membantu pengendara memiliki sepeda yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut juga ada data mengenai beberapa perbedaan dari masyarakat. Berikut adalah data-data yang saya dapatkan waktu analisis tadi. Sini ada material aluminium, magnesium, mild steel, dan komposit. Sini juga saya sebutkan von Mises, displacement, safety factor, massa, dan juga biaya bahan baku yang sudah dikalikan dengan massa. Sini tertera. Dan perbandingan untuk von Misesnya sendiri di setiap material tidak terlalu jauh ya, sama di range 17, sekian. Untuk displacementnya ini ada perbedaan yang mana ya lumayan. Kemudian juga untuk safety faktornya masih di ranah di bawah 15 ul
ini saya mengambil dari analisisnya. Kemudian untuk masanya juga terlihat bahwasanya sangat berbeda. Untuk material mild steelnya dia mendapatkan massa yang paling berat dan perbandingannya juga lumayan jauh. Kemudian untuk biaya bahan baku yang sudah dikalikan dengan massa tadi juga terlihat sangat berbeda. Tetapi di sini yang paling menonjol adalah pada komposit. Jadi untuk berat suatu material tidak melulu mendapatkan biaya bahan baku yang tinggi, karena juga tergantung material itu dijual di pasaran dengan harga yang standar apa yang melebihi. Sini juga terlihat bahwasannya dengan massa yang paling kecil ternyata masih mendapatkan biaya bahan baku yang paling besar daripada yang lainnya. Kemudian menurut saya untuk rekomendasi material yang paling optimal untuk frame sepeda adalah frame sepeda dengan material aluminium. Mengapa rekomendasinya pada material aluminium? Dikarenakan materialnya selain ulet juga massa tidak terlalu berat, yang mana akan membuat penggunanya nyaman. Terus juga untuk biaya bahan bakunya dibilang terjangkau, dan kemungkinan ditambah dengan biaya lainnya untuk pembuatannya masih ramah di kantong lah. Kemudian juga untuk safety faktornya juga masih di ranah aman untuk material aluminium. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.